Jangan mengejar algoritma, tapi biarkan algoritma mengejar kita. Kalimat itu mungkin terdengar aneh. Saya akan jelaskan maksudnya. Ada order baru Shopee Food. Saya dapat SPX Marketplace pengantaran paket Pagerwangi. Ke atas ini orderan pertama, saya langsung ke daerah yang mau ke Pagermaneh Lembang. Yuk. 55B7. Di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman yang mungkin bisa membantu banyak driver. Baik driver baru, driver yang akunnya baru aktif, maupun driver lama yang belakangan ini merasa orderan mulai berkurang atau sering menunggu terlalu lama. Tips ini berlaku secara umum, baik untuk layanan pesan antar makanan maupun pengantaran barang atau paket. Mau itu menggunakan Shopee Food, GoFood, GrabFood, bahkan DoorDash, Uber Eats, Just Eat, atau aplikasi sejenis lainnya, Foodpanda, dan yang lain sebagainya. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya tidak bisa menjamin hasilnya akan sama untuk semua orang, karena setiap kota, setiap area, dan setiap aplikasi memiliki sistem yang berbeda ya. Tetapi kalau melihat pengalaman saya sendiri, setelah menerapkan pola kerja ini secara konsisten, perubahan mulai terasa sekitar minggu ketiga. Kalau kalian ingin menonton sampai selesai, saya akan menjelaskan langkah demi langkah apa saja yang saya lakukan. Jangan cari jalan pintas. Sebelum membahas caranya, saya ingin membahas sesuatu ya yang menurut saya sangat penting. Banyak driver mencari aplikasi tambahan yang katanya bisa membuat order tuh lebih banyak. Ada yang menggunakan aplikasi modifikasi atau mod ya, fake GPS, bahkan perangkat yang sudah di-root. Sebagian di antaranya bahkan berbayar dengan sistem langganan. Mungkin bayar iuran setiap bulan. Menurut saya, semua itu tidak layak digunakan. Selain melanggar aturan, hampir semua platform risikonya juga sangat besar. Akun bisa terkena pembatasan, bahkan kehilangan kemitraan secara permanen atau putus mitra. Mungkin ada yang berpikir, kalau aplikasinya tidak ketahuan gimana? Masalahnya bukan hanya soal aplikasi tambahan itu sendiri ya. Sistem modern jauh lebih pintar dibanding beberapa tahun lalu. Banyak platform terus memperbarui sistem deteksi mereka. Bahkan sebagian sudah memanfaatkan teknologi AI untuk mengenali pola aktivitas yang tidak wajar. Misalnya, seorang menggunakan fake GPS, lalu lupa mematikannya ketika sedang mengantar pesanan. Atau pola lokasi dan aktivitasnya menjadi tidak masuk akal. Hal-hal seperti itulah yang justru bisa memicu sistem melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, saran saya sederhana, jangan mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu. Optimalkan HP secara legal. Kalau HP kalian sudah cukup lama dipakai, seperti HP punya saya, lakukan optimasi yang legal. Bersihkan cache aplikasi secara rutin. Hapus file sampah yang tidak diperlukan. Gunakan tema yang ringan. Kalau memang memahami caranya, kalian juga bisa mematikan animasi melalui opsi pengembang agar perpindahan aplikasi terasa lebih ringan. Saya sendiri hanya melakukan pengaturan sederhana seperti itu. Saya juga tidak pernah menggunakan aplikasi optimasi lokasi yang berbayar. Menurut pengalaman saya, tanpa semua itu pun akun tetap bisa berkembang. Lalu tentang algoritma, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih ya. Saya percaya setiap aplikasi pasti memiliki sistem aplikasi atau algoritma untuk mengatur distribusi order. Tapi menurut saya, jangan sampai kita yang selalu mengikuti algoritma. Sebaliknya, buatlah sistem mengenali kebiasaan kerja kita. Nah, maksudnya apa nih? Misalnya, selama 1 bulan, saya selalu online pukul 9 pagi sampai 1 siang. Hampir setiap hari saya bekerja pada jam itu. Saya jarang membatalkan pesanan. Saya selalu aktif di jam tertentu itu.
Lama-kelamaan, sistem mengenali bahwa pada jam tersebut saya memang benar-benar bekerja, nggak pernah cancel orderan. Menurut pengalaman saya, konsistensi seperti inilah yang lebih penting daripada terus mengubah jadwal setiap hari. Nah, sekarang masuk ke langkah pertama ya, tips dan saran dari saya, yaitu minggu pertama selama 7 hari. Kalau misalkan mulai dari Senin berarti sampai hari Minggu. Kalau kalian benar-benar ingin mencoba cara saya, inilah bagian yang paling berat. Selama 7 hari berturut-turut, usahakan mulai online sekitar jam 7 pagi, itu maksimal. Bagusnya jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi, maksimalnya jam 7 pagi. Itu sudah harus menyalakan aplikasi. Lalu pertahankan waktu kerja sekitar 10-12 jam setiap harinya. Kalau memungkinkan, mulailah dari hari Senin sampai Minggu tanpa mengubah jadwal. Kenapa harus pagi? Karena biasanya ada beberapa periode yang menjadi jam sibuk. Pasti tahu kan? Pagi menjelang makan siang, lalu sore sampai awal malam. Jadi jam 6 sampai jam 8 itu kan jam sibuk. Lalu jam 11 sampai jam 1 siang itu menjelang makan siang. Nah, sorenya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dengan memulai lebih pagi, peluang mengikuti beberapa periode sibuk dalam satu hari menjadi lebih besar. Disiplin bukan hanya soal menyalakan aplikasi. Nah, yang saya maksud disiplin bukan hanya menyalakan aplikasi ya. Kalau biasanya kalian sarapan pukul 9 pagi, lakukan pada jam yang sama setiap hari selama 1 minggu. Kalau biasanya makan siang jam 2, usahakan tetap pada jam tersebut. Kalau harus mengantar anak sekolah, mandi, atau istirahat, lakukan secara teratur. Kalau memang perlu mematikan aplikasi sebentar untuk makan atau mandi, itu tidak masalah ya. Yang penting jangan terlalu lama. Lalu aktifkan kembali sesuai jadwal. Nah, tujuannya adalah membangun rutinitas yang konsisten. Itu salah satu disiplin yang memang cukup berat juga ya. Tapi mau nggak mau kita harus bertahan selama 7 hari itu. Apalagi saya kan driver yang benar-benar fokus penghasilan utamanya dari aplikasi ini. Jangan mudah membatalkan pesanan. Nah, selama 1 minggu pertama ini, usahakan jangan pernah membatalkan pesanan. Kecuali memang ada alasan yang benar-benar sesuai aturan. Misalnya restoran tutup, toko tutup, atau ukuran barang memang di luar kapasitas kendaraan, tidak sesuai dengan peraturan aplikasi. Tetapi kalau alasannya hanya karena jaraknya jauh atau sedang malas, sebisa mungkin tetap diselesaikan ya, dilaksanakan, dikerjakan orderan itu. Nah, disinilah mental benar-benar diuji. Kadang ketika udah hampir selesai bekerja, justru muncul pesanan yang jaraknya cukup jauh. Mungkin pulangnya kosong, mungkin macet. Tetapi kalau memang sedang menjalankan pola ini, saya pribadi memilih tetap menyelesaikannya. Jadi benar-benar harus bertahan selama 1 minggu itu. 7 hari ini penting. Lalu minggu kedua, setelah minggu pertama selesai, kalian boleh mulai mengatur jadwal kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bekerja pagi lalu lanjut sore, mulai bekerja jam 9 pagi sampai jam 1 siang, nah lalu lanjut lagi jam 5 sore sampai jam 9 atau 10 malam. Itu bebas sih, bisa juga jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Pokoknya sesuai rutinitas masing-masing ya. Kalau memang pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan utama, saya pribadi menyarankan tetap menjaga waktu online sekitar 8 jam atau lebih. Pada minggu kedua, kalian mulai lebih aktif berpindah ke beberapa area yang memang ramai orderan atau ramai pesanan.
dari satu resto ke resto lainnya. Di resto pertama atau di toko pertama 15 menit nggak ada orderan masuk, pindah ke resto yang lainnya atau ke toko yang lainnya. Nah, menurut pengalaman saya, pada tahap ini biasanya jumlah order mulai meningkat dibanding sebelumnya. Kalau rumah kalian memang jauh dari restoran atau pusat pesanan, mau tidak mau kalian perlu menuju area yang lebih ramai orderan ya. Kalau punya teman atau saudara itu lebih bagus, tapi kalau enggak, gabung komunitas driver di daerah sana, di daerah area ramai tentu lebih enak ya. Kalau tidak punya, nggak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting jangan terus berputar tanpa tujuan. Nah, di minggu kedua, kalau sudah berada di area yang memang dikenal ramai orderan, tunggu sekitar 15-30 menit. Kalau belum ada hasil, baru pindah ke area ramai orderan berikutnya yang masih berdekatan. Sedangkan di minggu pertama jangan terlalu sering berkeliling, karena itu hanya menghabiskan tenaga dan bahan bakar. Nah, minggu ketiga, kalau 2 minggu pertama benar-benar dilakukan dengan konsisten dan disiplin, menurut pengalaman saya, perubahan biasanya mulai terasa pada minggu ketiga. Sekali lagi, saya tidak mengatakan semua orang pasti mendapatkan hasil yang sama. Jumlah order tetap dipengaruhi kota, kepadatan penduduk, jumlah restoran, jumlah driver, dan banyak faktor lainnya. Tetapi pada pengalaman saya sendiri, inilah waktu ketika akun mulai mendapatkan orderan lebih stabil. Tidak sepi orderan lagi, tidak delay lagi. Untuk driver sampingan, bagaimana kalau hanya bekerja paruh waktu atau cuma hanya untuk sampingan? Tetap bisa ya. Hanya saja prosesnya biasanya lebih lama. Contohnya saya sendiri pernah hanya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang selama beberapa minggu. Awalnya saya hanya menerima sedikit pesanan setiap harinya, itu 1, maksimal 6, bahkan cuma 3. Tetapi karena jadwal itu saya jalankan secara konsisten dan saya jarang membatalkan orderan atau pesanan, jumlah order perlahan meningkat. Jadi walaupun jam kerjanya lebih pendek, konsistensi tetap menjadi kunci. 4 kunci utamanya kalau disederhanakan ya. Sebenarnya hanya ada 4 hal yang menurut saya paling penting. Yang pertama, sabar. Kedua, konsisten. Ketiga, disiplin. Terakhir, mental yang kuat. Tidak ada cara instan, tidak ada aplikasi ajaib, tidak ada tombol rahasia. Yang ada hanyalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Kalau kalian ingin mencoba cara ini, silahkan dicoba selama 2 minggu sampai 3 minggu. Kalau nanti ada perubahan, saya ingin sekali ya membaca pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ada yang mengikuti saran saya. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau ternyata berbeda dengan pengalaman saya, itu tidak masalah. Silahkan bagikan tips kalian sendiri, karena setiap daerah dan setiap aplikasi bisa memiliki kondisi yang berbeda. Siapa tahu pengalaman kalian justru bisa membantu driver lain kan yang sedang menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman driver lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan di jalan, dan semoga order kalian semakin lancar. Sampai jumpa di video berikutnya.